Kali ini kita mau belajar tentang pencerminan atau refleksi ya. Saya mau kasih gimana cara cari rumusnya gitu. Jadi nanti seandainya lupa, kita bisa cari rumusnya secara manual gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nomor 1, carilah titik bayangan atau petanya jika titik A 2,4 ya. Saya misalnya nomor A dulu. Titik A 2,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini berarti yang jadi cermin adalah sumbu X. Gitu ya. Misalnya saya gambar. Nah, kayak gini ya. Bisa saya gambar seperti ini. Nih, saya gambar biar jelas. Nah, ini adalah si sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Yang jadi cermin ada sumbu X. Ini titiknya 2, 4. X-nya 2. Misal di sini 2. 4-nya misal di sini gitu ya. Nah, ini 2, 4. Ini adalah titik A misalnya 2, 4. Karena yang jadi cermin adalah si X, berarti ini cerminnya. Nah, misalnya kita bercermin ya, kita bercermin titiknya di sini, kita berada di sini, berarti hasil pencerminannya di sini dong. Karena kan yang jadi cermin adalah si sumbu X, berarti di sini hasil cerminnya. Gitu kan logikanya. Ini jadi min 4. Jadi A aksen X-nya tetap 2, Y-nya yang berubah jadi min 4 gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan tadinya titik A itu adalah XY misalnya, terus dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil bayangannya, nah kita lihat di sini X-nya tetap 2, berarti tetap X. Yang berubah Y-nya tadinya positif jadi negatif, jadi min Y. Nah, di sini kita bisa dapat rumusnya. Jadi kalau diterminkan terhadap sumbu X ya, yang negatif itu Y-nya. Ya. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, nah ini dia nih terhadap sumbu Y. Yang negatif adalah si X-nya nanti ya. Ini silahkan cari sendiri yang ini ya. Nah, kita jawab yang nomor B. Ya, tadinya A-nya itu min 3,4 misalnya. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti bayangan A-nya yang negatif itu adalah si X-nya. Berarti tadinya min 3 jadi plus 3. Y-nya nggak berubah, tetap 4. Gitu ya caranya. Bisa cari sendiri ya ini rumusnya. Oke, selanjutnya nomor 2. Carilah titik bayangan atau petanya jika yang pertama, yang A, titik min 61 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Misalnya titik A-nya min 6,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Nah, ini kita pakai logika aja. Y-nya itu sama dengan X, berarti berubah. X-nya juga berubah jadi Y. Karena kan Y sama dengan X, berarti X sama dengan Y. Nah, berarti dia pindah tempat nih, tukeran. Satunya tadi jadi Y, jadi berubah. Jadi 1, min 6 ya. Kan tadinya awalnya adalah X, Y. Setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dia berubah jadi Y, X. Y-nya berubah ke X, X-nya berubah ke Y. Gitu caranya. Titik yang nomor B ya. Min 8, min 7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti bayangannya, nah ini sama seperti yang ini, cuman diberubah jadi negatif. Y-nya sama dengan jadi min X, X-nya berubah jadi min Y gitu. Ya, jadi min 7 ini kan pindah, ini kan di Y ya, min 7 pindah ke X jadi plus 7 ya. Yang min jadi positif, yang positif jadi negatif. Terus min 8 itu kan X ya, pindah ke tempat Y jadi plus 8. Jadi rumusnya XY, Y sama dengan min X ya. X-nya berubah jadi min Y ya, X-nya berubah jadi min Y, Y-nya berubah jadi min X gitu ya. Jadi min 7-nya dikali min jadi positif 7, min 8-nya dikali min jadi positif 8 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Carilah titik bayangan atau petanya jika titik A
Ya, misalnya ini A ya. 12,4 direfleksikan terhadap titik asal 0,0 ya. Dia titik asal terhadap titik asal refleksinya. Nah, kalau terrefleksikan terhadap titik asal, dia rumusnya kalau titik asal itu sama kayak rumus rotasi 180 derajat. Ya, dia sama kayak rotasi 180 derajat. Jadi ini kan dia cerminnya itu titik asal 0,0. Jadi kalau misalnya nih, misal ada titik di sini, berarti hasil, misal ada titik di sini, berarti cerminnya kan ini, berarti hasil pencerminannya adalah ini. Nah, ini adalah hasil pencerminannya. Nah, dia ini kan kalau garis lurus sama kayak rotasi 180 derajat. Makanya rumusnya sama dia seperti rotasi 180 derajat. Dia rumusnya min x, min y. Ya, ini kan tadinya positif semua jadi min semua di sini di kuadran 3. Jadi x-nya jadi min 12. Ya kan ada minnya. Y-nya tadinya positif 4 jadi min 4. Gitu, ya. Oke, lanjut yang B. Ya, misal titik A-nya itu min 9,6 direfleksikan terhadap pusat 00. Ya, titik asal ya, bukan pusat, sorry. Titik asal 00. Berarti bayangannya min y, min x, min y. Min x, min y. Berarti x-nya tadinya negatif jadi positif, y-nya tadinya positif jadi negatif 6. Nah, ini dia hasilnya ya. Kalau hafal rumusnya itu enak ya, tinggal masukin angkanya aja. Lanjut ke nomor 4. Carilah titik bayangan atau petanya jika titik 54 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, ini kita gambar dulu biar paham ya. Saya bikin gambar. Misalnya titik 5-nya di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 4-nya 1, 2, 3, 4. Ini Y, ini adalah X. Berarti ini ada titiknya nih. Titik. Nah, ini titik A misalnya 5, 4. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti yang jadi cermin itu garis X sama dengan 3. Ya. Nah, kita bikin cerminnya nih X sama dengan 3. Nah, 3-nya di sini nih. 1, 2, 3 ini kan di X ya. Jadi kita bikin cermin. Nah, ini adalah cerminnya misalnya. Gitu. Ya, ini adalah si X sama dengan 3. Karena ini yang jadi cermin, berarti kan titiknya ini. Berarti kalau titik ini dicerminkan dengan ini, berarti kan hasil bayangannya di sini dong. Ya, hasil bayangannya berarti di sini. Nah, ini A aksennya. Tuh, A aksen. Ya, berarti A aksennya nggak muat ya, saya kesini deh. A aksennya dia berubah jadi ini kan 1, X-nya 1 ya. Y-nya nggak berubah 4. Jadi setelah dicerminkan terhadap sumbu garis X sama dengan 3, dia berubah 1,4 gitu. Nah, kalau dilihat rumusnya, berarti kita bisa nih bikin rumusnya. Seandainya titik A-nya, anggap aja XY, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3-nya itu saya anggap A. Berarti bayangannya yang berubah kan di titik X ya, di titik Y-nya nggak berubah ya. Jadi rumusnya gitu. Jadi dari sini ke sini kan 2 kalinya. 2 kalinya. 2 kali dari A. Karena ada selisihnya di sini di X, berarti kurang X. Jadi rumusnya untuk X adalah 2A dikurang X, Y-nya tetap. Ya, jadi kalau kita bikin rumus, kita masukin rumusnya, kan X-nya sama dengan 3. Berarti bayangannya 2 kali A. A-nya kan 3. Berarti 2 kali 3 jadi 6. 2 kali 3, terus kemudian dikurangin X. Nah, ini kan XY ya. X-nya adalah 5. Y-nya itu 4. Ya, sehingga bayangannya ini kan 6 dikurang 5 dapat 1,4. Nah, sama kan hasilnya dengan cara gambar. Ya, jadi rumusnya untuk pencerminan ya terhadap garis X sama dengan A atau X sama dengan 3, yang berubah itu adalah di titik X-nya, Y-nya nggak berubah. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba yang nomor B. Nah, nomor B di sini deh saya bikin gambarnya. Titik min 3,4 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 6. Dari kesimpulan ini ya, kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan
A, yang berubah adalah si X. Nah ini berarti yang berubah adalah si Y. Berarti kalau misalnya min 3,4 ya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 6 ya, bayangannya itu jadi X nya tetap, yang berubah adalah si Y nya. Y nya jadi 2B ya min Y. Ya kalau ini kan 2A min X. A nya siapa sih? A nya ini nih, min 6 ya, sehingga bayangannya X nya tetap min 3 nggak berubah, Y nya berubah jadi 2, B nya min 6, B nya min 6 dikurang Y, Y nya adalah 3, 4 sorry, Y nya adalah 4. Jadi tinggal kita masukin min 3, ini kali ini min 12, min 12 dikurang 4 jadi min 16. Jadi bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 6 adalah min 3, min 16 ya. Cara cari rumusnya seperti yang nomor A ya, silakan dicoba gitu. Untuk nomor 5, cairlah titik bayangan atau petanya jika titik A ya 31 direfleksikan oleh garis Y sama dengan X tangen 45. Nah ini boleh saya bikin kayak begini nih, tan 45 di depan baru kali X. Nah tan 45 itu kan 1 ya, tan 45 kan 1, jadi 1 kali X adalah X. Nah berarti sama nih ya, dia sama aja, Y sama dengan X tangen 45 ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X tangen 45 sama aja pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kalau Y sama dengan X kan rumusnya dia jadi X nya berubah jadi Y, Y nya berubah jadi X gitu. Jadi kalau misalnya A nya 31 direfleksikan ya terhadap Y sama dengan X tan 45, bayangannya jadi Y, X. Jadi ini berubah jadi X nya berubah jadi Y, Y nya berubah jadi X, jadi 1,3 gitu ya. Kemudian yang nomor B, bisa nggak kita pakai cara nomor 1 ya biar langsung gitu? Nggak bisa ya, karena kenapa? Kalau Y sama dengan X tan 60, tan 60 itu kan akar 3 ya, ya kan? Jadi Y sama dengan tan 60 kan akar 3 kali X, jadi akar 3X. Jadi agak susah nih kalau misalnya kita gambar ya. Jadi posisinya agak susah. Kalau tangen 45 kan begini dia gambarnya, Y kan sama dengan X jadinya, jadi posisinya di tengah sini. Nah jadi kalau misal X nya 1, Y nya ikut 1, kalau X nya 2, Y nya ikut 2, dan seterusnya. Enak gambarnya. Kalau ini susah, akar 3 itu posisinya kita susah, berarti kita harus pakai rumus, karena kalau pakai garis nggak akurat. Kita pakai rumus ya untuk X aksen sama Y aksen. Nah dia rumusnya adalah cos cos sin sin ya, cos alfa gini biar hafal, terus sin sin, cos cos sin sin gitu biar hafal. Jadi saya bikinnya sekaligus, ini X, ini Y, ini X, ini Y gitu ya. Nah di sini min, di sininya plus. Sekarang kita langsung masukin aja ya angkanya ya. Kita masukin titiknya itu X nya 4, Y nya 2, berarti titik misal titik A ya, X nya 4, Y nya 2, berarti ini X, ini Y. X nya kita masukin 4, cos 2 alfa, alfanya kan 60, berarti 60 dikali 2 berarti cos 120, ditambah Y nya kan 2, sin sama juga ya, 120 juga kan kali 2, sin 120, ini juga sama. Jadi 4 sin 120 dikurang 2 cos 120. Ya udah tinggal kita masukin angkanya. Jadi 4 cos 120 itu sama aja dengan cos 180 dikurang 60. Jadi 100 jadi 6, salah tulis. Sama aja dia cos 180 dikurang 120, 120 nya ini. Jadi sama aja cos 60. Karena kan kuadran 2. Jadi 180 dikurangnya si alfa. Jadi sebenarnya dia ada cos 60. Cos 60 itu setengah. Karena dia di kuadran 2 berarti dia negatif ya.
Kodan 2 tuh punyanya sin. Jadi kalau cos itu ada di kodan 2 berarti cos itu negatif. Ditambah 2 kali sin 120. Ini sama aja sin 60. Ya, sama kayak ini. Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 2 kali setengah akar 3. Sin di kodan 2 itu positif. Ini dikali jadi min 2. Ini jadi 1 akar 3. Jadi plus akar 3 gitu. Nah, ini kita masukin 4. Nah, sama aja ya. Setengah akar 3 sama ya. Min 2 ini min setengah. Karena kan kodan 2. Coret dapat 2. Jadi 2 akar 3 min 2 kali plus setengah jadi plus 1. Gitu. Jadi bayangan titik A-nya, X-nya min 2 plus akar 3, Y-nya adalah 2 akar 3 plus 1. Gitu caranya ya.